Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Nursalsabila dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang pengembangan media audio pembelajaran. Ikuti terus ya. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, aku sedikit ingin bertanya kepada teman-teman semua, mengapa sih suara itu penting dalam komunikasi efektif? Oke, seperti yang kita ketahui, suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif, memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan memikat. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 38% dari kesan komunikasi tergantung pada keberhasilan suara. Hal ini berarti bahwa bagaimana seseorang berbicara, termasuk intonasi, kecepatan, dan volume, dapat memiliki dampak besar pada pesan yang dipahami dan diterima oleh pendengar. Selain itu, suara yang kuat dan percaya diri dapat membantu membangun otoritas dan kepercayaan dalam komunikasi. Studi telah menunjukkan bahwa orang-orang cenderung lebih menerima informasi dari pembicara yang memiliki suara yang meyakinkan dan berwibawa. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengontrol suara dengan baik dan benar dapat menjadi aset yang berharga dalam berbagai situasi komunikasi, mulai dari pidato publik hingga presentasi bisnis. Untuk mengimplementasikan pentingnya suara dalam komunikasi efektif, kita perlu mengembangkan kemampuan suara yang kita miliki. Mengembangkan kemampuan suara yang kaya, percaya diri, dan berwibawa sangat penting dalam berbagai aspek di kehidupan. Suara yang kaya dan bervariasi memiliki kekuatan untuk menarik perhatian pendengar dan memberikan dampak emosional yang kuat, memungkinkan pesan disampaikan dengan lebih efektif. Percaya diri dalam menggunakan suara adalah kunci untuk membangun otoritas dan kredibilitas dalam komunikasi. Suara yang berwibawa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi orang lain terhadap seseorang. Selain itu, kemampuan suara yang kaya dan berwibawa dapat memberikan keunggulan dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, pentingnya mengembangkan kemampuan suara yang kaya, percaya diri, dan berwibawa tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki kemampuan suara yang baik, seseorang dapat mempengaruhi pendengar dengan lebih efektif, membangun kredibilitas dan otoritas dalam komunikasi, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setelah sedikit diskusi di awal yang telah kita lakukan tadi, sekarang saatnya kita masuk ke materi yang pertama tentang pengenalan media audio pembelajaran. Media audio pembelajaran memungkinkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selain itu, media audio pembelajaran juga memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa dengan berbagai kebutuhan dan preferensi belajar. Penggunaan media audio pembelajaran juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pentingnya pengenalan media audio pembelajaran dalam program pendidikan masyarakat tidak dapat diabaikan. Dengan memanfaatkan keunggulan media audio, program pendidikan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan inklusivitas, dan mengurangi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan bagi semua peserta didik. Setelah sedikit berkenalan dengan media audio pembelajaran, sekarang kita masuk ke dalam landasan teori pembelajaran audio. Media audio pembelajaran di sini memiliki 4 teori utama. Yang pertama yaitu teori dual coding oleh Alan Paivio. Teori yang kedua yaitu ada teori belajar audio visual oleh Richard Meyer. Yang ketiga yaitu ada teori kognitif oleh James Piaget. Dan yang terakhir ada teori belajar berbasis masalah oleh Howard Barrows. Landasan teori pembelajaran audio memainkan peran penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Salah satu landasan teori yang mendasar adalah teori dual coding yang diajukan oleh Alan Paivio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Yang kedua yaitu ada teori belajar audiovisual yang diajukan oleh Richard Meyer.
Di sini, Meyer mengemukakan bahwa penggunaan multimedia, termasuk media audio, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian Meyer menunjukkan bahwa variasi dalam media pembelajaran, termasuk penggunaan suara, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Hal ini penting dalam membangun lingkungan belajar yang menarik dan berdaya bagi siswa. Yang ketiga yaitu ada teori kognitif yang diajukan oleh Jean Piaget. Jean di sini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam konteks pembelajaran audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Teori yang terakhir yaitu ada teori belajar berbasis masalah yang diajukan oleh Howard Barrows. Barrows menekankan pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran. Dalam penggunaan media audio, teori ini menyoroti pentingnya menyajikan informasi dalam konteks masalah yang relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, teman-teman, setelah kita berkenalan dan mengetahui landasan teori utama yang dimiliki oleh media audio pembelajaran, sekarang saatnya kita merancang konten audio instruksional yang efektif. Merancang konten audio instruksional yang efektif adalah langkah penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang memikat. Penting untuk memulai dengan tujuan yang jelas dan spesifik untuk konten audio instruksional. Konten audio instruksional yang efektif juga harus memperhitungkan audiens target. Selain itu, konten audio harus disajikan dengan jelas dan terstruktur dengan menggunakan narasi yang menarik dan relevan untuk meningkatkan minat pendengar dalam konten audio instruksional. Selanjutnya, penting untuk memperhatikan aspek teknis produksi audio seperti kualitas suara dan editing yang berkualitas untuk mempengaruhi persepsi pendengar terhadap konten yang kita miliki. Kemudian, pentingnya untuk memperhatikan durasi konten audio karena konten yang disajikan dalam potongan-potongan pendek cenderung lebih mudah diproses dan diingat oleh siswa. Yang terakhir itu penting untuk menyediakan kesempatan bagi para pendengar untuk berinteraksi dengan konten audio yang kita miliki agar dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang teknik produksi media audio pembelajaran. Teknik produksi media audio pembelajaran telah menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan pendidikan modern. Dalam produksi audio, beberapa teknik kunci digunakan untuk menciptakan materi yang efektif dan juga menarik bagi para pembelajar. Salah satunya adalah pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Selain itu, teknik produksi media audio juga mencakup perencanaan skenario dan struktur yang tepat dalam fase perencanaan. Penting untuk merancang skrip yang jelas dan terstruktur untuk mengatur alur cerita atau informasi yang akan disampaikan. Penggunaan suara dan musik latar belakang yang tepat juga merupakan teknik penting dalam produksi media audio pembelajaran. Suara dan musik dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan konten dan membantu meningkatkan keterlibatan pendengar. Selanjutnya, teknik produksi audio juga mencakup pengeditan yang cermat dan profesional. Dalam fase pengeditan, editor harus memastikan kualitas audio yang baik, memotong bagian-bagian yang tidak perlu dan menyesuaikan volume suara dengan tepat. Pentingnya evaluasi dan umpan balik juga tidak boleh dilupakan nih teman-teman dalam produksi media audio pembelajaran ini. Setelah konten audio diproduksi dan disebarkan, penting untuk mengumpulkan umpan balik dari pendengar dan melakukan evaluasi terhadap kinerja konten yang kita miliki. Terakhir, pentingnya untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam teknik produksi media audio pembelajaran. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren dalam pendidikan, kita dapat terus meningkatkan kualitas dan relevansi konten audio pembelajaran.
Nah, setelah merancang konten dan mempelajari teknik tentang pembuatan media audio pembelajaran, sekarang saatnya kita menerapkan media audio pembelajaran. Penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat telah menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Penerapan media audio memberikan kesempatan bagi pendidik dan organisasi pendidikan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran secara lebih sistematis. Melalui analisis data tentang tingkat partisipasi, pemahaman materi, dan umpan balik peserta, mereka dapat terus meningkatkan kualitas dan relevansi konten audio. Penerapan media audio dalam pendidikan masyarakat juga dapat membantu menciptakan komunitas belajar yang berkelanjutan dan berdaya. Melalui interaksi antar peserta dan fasilitator dalam siaran audio, hubungan sosial dan dukungan antar sesama dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek-aspek kualitas suara yang harus kita miliki dalam konten media audio pembelajaran. Yang pertama itu ada aspek tone dan pitch. Tone dan pitch adalah dua aspek penting dalam kualitas suara yang dapat mempengaruhi pengalaman mendengarkan secara signifikan. Variasi tone dan pitch juga penting dalam mempertahankan minat pendengar dalam konten audio yang kita miliki. Narator yang mampu bervariasi dalam tone and pitch-nya dapat menjaga pendengar agar tetap terlibat dan menghindari kebosanan. Aspek yang kedua yaitu ada artikulasi dan pronunsi. Artikulasi dan pronunsi merupakan aspek penting dalam kemampuan komunikasi yang efektif. Pentingnya artikulasi dalam pronunsi yang baik sangat terlihat dalam konteks pembelajaran audio. Penggunaan media audio dalam pembelajaran memerlukan kejelasan dan ketepatan dalam pengucapan kata-kata dan frasa untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas kepada pendengar. Aspek yang ketiga yaitu ada tempo dan ritme. Tempo dan ritme di sini adalah elemen kunci dalam pembentukan pengalaman pendengar dalam media audio pembelajaran. Pentingnya kita untuk memperhatikan variasi tempo dan ritme dalam produksi media audio. Variasi ini membantu mencegah kebosanan dan menjaga minat pendengar agar tetap tinggi. Aspek yang terakhir itu ada aspek emosi dan ekspresi. Di sini, emosi dan ekspresi itu memainkan peran penting dalam komunikasi manusia. Ekspresi emosi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ekspresi wajah, ekspresi postur tubuh, ekspresi gerakan tubuh, dan juga ekspresi intonasi suara. Setelah menerapkan dan mengetahui aspek-aspek penting yang perlu kita kuasai dalam media audio pembelajaran, tahap berikutnya adalah mengevaluasi dampak dari media audio pembelajaran itu sendiri. Mengevaluasi dampak media audio pembelajaran adalah langkah penting dalam memahami efektivitas dan relevansi konten audio dalam pendidikan. Evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan program dan potensi perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Pentingnya kita untuk mengukur tingkat keterlibatan dan partisipasi peserta dalam konten audio, data tentang jumlah pendengar, tingkat retensi, dan durasi pendengaran dapat memberikan informasi yang berharga tentang seberapa menarik dan relevannya dari konten audio tersebut. Dari materi yang telah kita bahas pada video kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa media audio pembelajaran dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan juga adaptif.
Penggunaan media audio dapat memberikan fleksibilitas dalam menyajikan informasi dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam program pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman, gimana nih materi yang udah kita pelajarin di dalam video pembelajaran pada kesempatan kita kali ini? Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.